Oke, lagi hamil ya. Ibu hamil biasanya kulitnya mengalami lebih gelap ya, jadi lebih hitam. Jangan kemana-mana, mari kita ulas tentang kulit yang lebih gelap pada ibu hamil yang biasa disebut dengan kloasma gravidarum. Oke, beberapa ibu hamil terkadang mengeluhkan kulitnya menjadi lebih gelap ya. Ada beberapa bagian tubuh yang bisa menjadi lebih gelap ya, diantaranya adalah ada di daerah selangkangan. Nah, selangkangan jadi lebih hitam. Juga ada di daerah payudara. Payudara jadi lebih hitam, ketiak, leher. Nah, berikutnya lagi ada di daerah wajah ya. Jadi daerah wajah ini ada di daerah yang biasanya terjadi ya, ada di pipi, ya, pipi kedua pipi itu, terus di atas bibir, ada di hidung, dan ada di dahi. Nah, mengapa sih terjadi peningkatan melanin ya, warna kulit ya, atau menjadi lebih gelap kulitnya? Mengapa? Ini bisa terjadi karena adanya hormon, peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Hiperpigmentasi ini juga dipicu oleh adanya hormon ya, jadi dari hormon MSH, melanocyte stimulating hormone, dan ini bisa menimbulkan hiperpigmentasi yang akhirnya menjadi kulit ibu hamil ini menjadi lebih gelap. Selain dipicu oleh hormonal, kloasma gravidarum bisa muncul juga disebabkan oleh paparan sinar matahari. Oleh karena itu, ada beberapa tips ya sebenarnya ini untuk bagaimana sih supaya tidak parah pada ibu hamil, atau paling tidak agar tidak sampai timbul, karena kloasma gravidarum ini bisa menyerang atau bisa muncul pada sekitar 50-70% ibu hamil. Jadi cuma 30% yang tidak terjadi kloasma gravidarum. Cukup tinggi ya, cukup fantastik untuk angkanya ya. Perlu menjadikan perhatian tersendiri buat ibu hamil. Pertanyaannya, berbahaya nggak sih? Iya, banyak sekali yang bertanya, berbahaya nggak sih hitam-hitam pada kulit ibu hamil? Oke, sebenarnya ini nggak berbahaya karena ini adalah pengaruh hormonal yang ada di dalam tubuh ibu yang memang meningkat ya karena proses kehamilan. Jadi pada proses kehamilan itu hormon estrogen, progesteron itu meningkat dan menimbulkan hiperpigmentasi tadi, dan ini sebenarnya normal. Tapi yang jadi masalah itu bisa mengganggu perform ya, bisa jadi jadi nggak pede deh ya. Jadi gimana sih ini kok jadi hitam, kok jadi gini ya, jadi nggak pede si ibu hamil ya. Mungkin kalau bagian tubuh yang seperti selangkangan, ketiak, payudara, atau di leher itu tidak terlalu bermasalah ya, karena ada di dalam bisa ketutupnya. Tapi sekarang yang ada di wajah ya, yang ada di wajah ini biasanya sangat mengganggu penampilan. Oke. Nah, bagaimana sih solusinya agar Bunda tetap bisa performnya bagus, memiliki rasa percaya diri yang cukup tinggi? Pastilah kita pengen paling tidak memudarkan atau menyamarkan atau tidak menambah berat untuk kloasma ini. Sekarang apa yang bisa Bunda lakukan terhadap kloasma gravidarum ya? Jadi Bunda bisa, pertama adalah konsumsi makanan yang bagus ya, yang istilahnya tinggi antioksidannya, menghindari radikal bebas ya. Tinggi antioksidan bisa makan buah-buahan, sayur ya, buah-buahan dan sayur-sayuran warna hijau. Terus juga bisa konsumsi roti gandum utuh, juga menggunakan sereal dan gandum utuh. Nah, ini dari faktor makanan ya. Juga yang kedua, Bunda harus menghindari paparan sinar matahari karena ini sangat memicu ya. Jadi udah hormonnya meningkat, tambah dipicu dengan sinar matahari, ini udah kompleks ya. Jadi bisa tambah parah nanti kalau ada paparan sinar matahari. Yang berikutnya lagi, Bunda bisa konsultasi dengan dokter spesialis kulit ya. Nanti akan mendapatkan krim-krim. Nah, ini saya punya
tips yang ada yang bisa Bunda lakukan sendiri di rumah dan ini aman untuk ibu hamil. Dan kalau kita memilih produk-produk atau skincare ya, terutama kalau kita di rumah ya, jadi kita kan beli sendiri ya, itu kita harus memperhatikan produk ini udah teruji atau belum. Bagaimana caranya kita melihat dia udah teruji atau belum? Kita menggunakan BPOM. Kalau dia udah tertera ada BPOM-nya, dia udah akan oh ini berarti udah teruji klinis. Ibu hamil itu harus benar-benar memperhatikan BPOM-nya. Ya, jadi karena memang ada beberapa produk ya, ada beberapa kandungan itu yang bisa menyebabkan bayi itu berbahaya ya, berbahaya pada janin yang ada di dalam rahim ya. Jadi bisa menimbulkan kecacatan pada janin. Jadi mesti lebih berhati-hati pada ibu hamil. Oke? Dan solusinya untuk ibu hamil ya. Ini ya. Tada! Ya, ini adalah Herbalism Mugwort Mask dan ini adalah Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Susah banget nyebutinnya ya. Oke, ini aku sebut dengan gel mask aja yang ini adalah Mugwort Mask. Dari produk ini, jadi Herbalism Mugwort Mask ini digunakan untuk kulit yang berminyak, sedangkan ini adalah untuk kulit kering. Jadi sebelum kita menggunakan, kita mesti kenali dulu ya bagaimana karakter dari wajah kita atau kulit wajah kita. Terus bagaimana kalau kulit kita itu ya di sini ada yang kering, ada yang berminyak. Nah, kita bisa combine ya. Jadi antara yang Herbalism Mugwort Mask sama yang Seriously Soothing ini bisa kita combine ya. Kita combine tapi posisinya berbeda. Nanti aku tunjukin bagaimana sih kalau ada kulit yang berminyak juga kulitnya itu tipikal kulit kering. Oke, untuk yang ini Herbalism Mugwort Mask ini kandungannya adalah mugwort ekstrak ya. Ada vitamin C, ada glutathione, niacinamide, bambu charcoal dan chlorophyllin. Yang gel mask ini isinya adalah niacinamide, vitamin C, grapefruit bottle, 7 berry extract, ginseng extract, rose flower water dan allantoin. Yang semuanya aku mau tunjukin juga apa sih kelebihan mereka, apa sih manfaatnya untuk kandungan-kandungan ini. Secara umum memiliki khasiat atau memiliki kelebihan, memiliki keunggulan yang diantaranya adalah nih dia mampu menghidrasi dan menenangkan kulit ya. Mugwortnya itu juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi biasanya keluhan ini pada kulit yang berminyak ya, berjerawat dan berjerawat bisa timbul yang namanya infeksi. Jadi di sini dia mengandung antiinflamasi yang berfungsi untuk peradangan ya. Jadi mencegah peradangan atau mengatasi peradangan pada kulit akibat dari jerawat. Vitamin C mengurangi kemerahan yang diakibatkan dari paparan sinar UVB ya. Jadi sinar UVB yang bisa menimbulkan hiperpigmentasi sehingga dapat mencerahkan kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan pada kulit serta dapat atau mampu melawan radikal bebas. Glutathione ya, glutathione ini membantu mencerahkan kulit. Terus niacinamide itu bisa mengurangi peradangan terutama pada kulit yang berjerawat ya, mengurangi iritasi dan mampu menyamarkan pori-pori pada wajah ya. Pori-porinya yang biasanya jadi gede-gede itu bisa lebih kecil gitu ya. Jadi produksi minyak pada wajah dan memudarkan bekas jerawat. Bekas jerawat biasanya kan hitam-hitam gitu ya, itu bisa lebih memudarkan. Masker ini bisa kita gunakan 2-3 kali dalam 1 minggu. Oke, kita ikutin yuk gimana sih cara pemakaiannya, gimana sih aturan pakainya gitu. Dan inilah masker dari Scarlett, ini yang Mugwort ya. Jadi aku pakai Mugwort ini, aku aplikasikan ke kulit aku. Jadi seperti ini.
Dan ini udah aku aplikasikan ke seluruh wajah aku ya. Kalian bisa lihat semuanya. Hasilnya wow, seger banget, halus, lembut, pokoknya mantep deh. Kalau yang ini nih, Seriously Soothing and Hydrating Gel Masker, dan aku aplikasikan ke wajah aku. Ini lihat tuh. Ini pemakaiannya ya. Masker dari Scarlett ini buat ibu hamil aja aman, apalagi buat kalian yang gak hamil, pasti aman. Dan hasilnya wow, halus, lembut, pokoknya worth it banget deh. Kalian harus coba. Terima kasih Scarlett, makin cinta deh.